Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak salih kelas 4A? Semoga kalian selalu diberi kesehatan oleh Allah. Selalu lakukan aktivitas rutinitas hariannya di rumah. Meskipun anak salih kelas 4A dan anak salihah yang belum bisa hadir di hari ini, ya, Bapak mengingatkan untuk melakukan atau membiasakan dirinya melakukan aktivitas sebagaimana sebelum belajar ketika di sekolah, yaitu sholat duha, zikir setelah sholat, kemudian dilanjut zikir pagi, dilanjut dengan murojaah. Untuk murojaah silahkan dipilih dari mulai juz 30, yaitu dari surat Al-Lail sampai Al-Insyiqaq. Untuk yang di rumah ya, silahkan untuk memilih 2 surat, mulai dari Al-Lail sampai Al-Insyiqaq. Pilih 2 surat aja untuk murojaah di rumah. Ya, kita sekarang di hari Senin tanggal 14 September 2020. Pembelajaran yaitu tentang tauhid, bab rububiyah. Pelajaran tauhid, babnya tauhid rububiyah. Apa sih tauhid rububiyah itu? Oke, kita nanti akan membahasnya. Sebelum belajar, mari biasakan kita berdoa sebelum belajar. Subhanallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma faqqihni fiddin. Oke, kita masuk ke pembelajaran. Silahkan dibuka bukunya halaman 34. Sampai halaman 37. Silahkan dibuka bukunya halaman 34 sampai 37. Oke, kita mulai dari halaman 34. Di situ ada sebuah gambar, banyak sekali, ada 9 gambar. Perintahnya yaitu perhatikanlah gambar berikut ini. Yang pertama bisa kita lihat itu ada tepi pantai. Kemudian di sampingnya ada gambar ular. Di sampingnya ada gambar gunung. Kemudian di bawahnya ada matahari ini terbenam. Di samping kirinya ada hujan. Samping kirinya lagi ada bulan sabit. Di bawah bulan sabit ada gambar lebah di sarangnya. Kemudian di samping kanan lebah ada gambar laut, dan di samping kanannya laut ada ombak. Nah, dari gambar 9 tadi ada sebuah pertanyaan, yaitu siapakah yang menciptakan ini semua? Ayo. Tentu jelas yang menciptakan semua itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Silahkan ditulis di titik-titik yang ada di situ. Subhanallah Subhanahu wa ta'ala. Allah lah, dialah yang menciptakan semua makhluk. Allah yang mengadakan mereka dari tidak ada. Allah yang menjadikan mereka ada di bumi ini, dan Allah pun yang akan mengambil mereka dari muka bumi ini. Dialah semata yang memberikan kita semua rizki. Jadi rizki sudah Allah atur di setiap hambanya. Jadi kita tidak perlu khawatir soal rezeki. Dia pula yang menghidupkan dan dia yang mematikan. Allah juga yang menghidupkan kita, dan Allah juga yang mematikan kita.
Maka ketika ada orang meninggal, apa yang kita ucap? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya hanya kepada Allah lah tempat kami kembali. Berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, An-naw'ul awal at-tauhidur rububiyyah wa huwa tauhidullah bi af'ali ta'ala. Jenis pertama, tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah adalah mengesahkan Allah dalam semua perbuatannya. Silakan dibuka halaman 35. Tauhid rububiyah apa? Tauhid rububiyah adalah mengesahkan Allah dalam semua perbuatannya. Kita mempercayai segala apa yang terjadi di muka bumi ini dan apa yang terjadi di langit, semua tidak lain atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan begitu kita percaya, kita sudah mempelajari dan mengamalkan sebuah ilmu yang kita dapat, yaitu tauhid rububiyah, mengesahkan Allah dalam setiap perbuatannya. Pohon, bagaimana pohon bisa tumbuh? Kemudian bila kita lihat bagaimana awan langit yang tinggi bisa berdiri tanpa adanya tiang. Kemudian kita lihat matahari yang tidak pernah tidak bersinar, selalu bersinar. Kita lihat di malam hari bintang banyak sekali menghampar di langit tanpa ada sedikit pun yang bintang itu redup cahayanya. Semua itu melainkan atas kehendak dan izin Allah. Maka dengan kita meyakini segala perbuatan yang Allah lakukan, semua sudah pasti hanya milik kuasanya Allah. Maknanya yaitu mengesahkan Allah dalam semua perbuatannya adalah meyakini, kita yakin bahwa Allah semata yang menciptakan semua makhluk, memberi rizki kepada mereka semua dan mengatur segala urusan, pergantian malam dan siang, pergantian musim, pergantian generasi demi generasi. Allah yang mengatur semuanya. Kita mempercayai, kita yakin, kita beriman bahwa Allah lah yang mengatur semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi. Manusia dengan fitrahnya meyakini bahwa Allah saja yang menciptakan, memberikan rezeki, mengatur alam ini. Semua manusia mengetahuinya. Orang Kristen, orang agama yang di luar Islam, semuanya meyakini, kecuali yaitu orang yang tidak mengakui adanya Tuhan. Semua agama yang mengakui adanya Tuhan, bahwa sang pemilik alam semesta dan bumi ini adalah Allah. Mereka yakin, ya, dan kita harus lebih yakin. Pikirkan coba, apakah orang yang mengakui, orang yang beriman kepada tauhid rububiyah, apakah sudah menjadi seorang muslim? Ada sebuah pertanyaan. Maka kita lihat di lembar berikutnya, halaman 36. Bila anak solih lihat di rumah, dilihat di halaman 36, kita baca Indonesianya aja ya. Berkata Syekh Abdul Wahab Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, dan sungguh orang-orang kafir pada masa Rasulullah, yaitu kafir Quraisy, diutus, mereka telah mengakui tauhid rububiyah. Mereka mengakui, orang-orang kafir Quraisy, tentang tauhid rububiyah, tentang kuasa Allah, bahwa Allah lah yang memiliki segala apa yang ada di langit dan di bumi. Mereka mempercayai. Akan tetapi hal ini belum memasukkan mereka ke dalam agama Islam. Rasulullah SAW tetap memerangi mereka dan menghalalkan darah serta harta mereka. Mereka percaya tentang tauhid rububiyah, tapi mereka tidak beriman. Sebab tauhid rububiyah tidak cukup memasukkan seseorang ke dalam agama Islam.
Islam atau menjadikan seorang percaya dengan agama Islam. Tidak cukup hanya dengan tauhid rububiyah. Ada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yunus, singkatnya, siapakah yang memberi rizki kepadamu? Kemudian, siapakah yang kuasa? Allah bertanya, siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati, yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Kemudian siapakah yang mengatur segala urusan? Orang-orang kafir pasti menjawab, Allah. Di dalam surat Yunus ayat 31, mereka menjawab, siapa yang mengatur semua urusan ini? Apa kata mereka? Allah. Mereka yakin tentang tauhid rububiyah, tentang adanya Allah, mereka sudah yakin. Tetapi tauhid rububiyah, keyakinan mereka terhadap tauhid rububiyah tidak memasukkan mereka ke dalam agama Islam. Kemudian orang yang meyakini bahwa Allah adalah yang menciptakan dan memberikan rezeki kepadanya, akan tetapi dia tidak mau beribadah hanya kepada Allah saja, dan dia tetap beribadah kepada sesembahan selain Allah. Dia menyamakan tandingan dengan Allah. Maka orang ini, orang seperti tadi, orang yang menyembah kepada sesembahan selain Allah, maka mereka dinamakan orang musyrik. Bisa anak solid lihat di halaman 37 yang paling bawah, sebelum paling bawah, yaitu apa? Maka orang seperti tadi, seperti ini adalah musyrik. Ya, mereka syirik, mereka menyekutukan Allah. Mereka tidak beribadah kepada Allah, tetapi beribadah kepada tandingan-tandingan Allah. Mereka membuat tandingan, kemudian mereka ibadahi, mereka sembah, mereka minta pada tandingannya itu, sehingga dia melupakan adanya Allah. Padahal mereka yakin tentang tauhid rububiyah, tetapi mereka tidak masuk agama Islam. Sebab tauhid rububiyah tidak cukup memasukkan seseorang ke dalam agama Islam. Ya. Bila kita melihat tauhid ada 3, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Ketiga tauhid ini harus kita miliki semuanya. Kita pelajari dengan baik, dan nanti anak solih dan anak solihah akan mempelajarinya. Oleh karena itu Allah mencela orang-orang musyrik dalam ayat-ayat yang telah lalu. Ayat yang tadi kita bacakan, Allah mencela orang-orang musyrik. Allah langsung yang mencelanya, bukan Nabi Muhammad, tapi Allah langsung yang mencela, Sang Pencipta segala ciptaan. Allah yang menciptakan mereka, Allah yang mencela langsung mereka, sebab kebodohan, sebab tidak berimannya mereka kepada agama Islam. Mereka tidak mempercayai tentang adanya agama yang sempurna setelah agama yang mereka yakini sebelumnya. Kemudian Allah menyempurnakan dunia ini dengan agama Islam, tetapi mereka enggan, mereka menolak dengan agama Islam, sebab mereka terlalu berlebihan di dalam meyakini keyakinan para nenek-nenek moyang mereka. Sebab itulah mereka menjadi orang kafir musyrik. Nah, kita lihat di halaman 38. Nah, di situ ada 2 pertanyaan yang insya Allah nanti akan kita isi bersama. Pertanyaan pertama, dari ayat di atas, sebutkan perbuatan-perbuatan Allah yang tidak mungkin dilakukan kecuali olehnya, yaitu oleh Allah. Sebutkan perbuatan yang Allah lakukan, dan tidak ada manusia yang bisa melakukan itu kecuali hanya Allah yang bisa. Nah, kita bisa lihat di sini. Nomor 1 yaitu memberi rezeki. Apakah manusia bisa memberikan nikmat rezeki kepada sesama manusia? Tidak. Mereka hanya menyampaikan apa yang mereka dapat. Siapa yang
yang memberikan rizki, yaitu Allah yang menghendaki rizki terhadap semua hamba-hamba. Kalau Allah tidak menghendaki rizki kepada seseorang, maka seseorang itu tidak akan mendapatkan rizki. Namun bagaimana? Terus gimana Pak? Kalau kita lihat, kita punya uang, kita kasih kepada orang yang fakir miskin. Nah, kita udah memberikan rizki. Itu bukan rizki. Yang memberikan rizki haknya hanyalah Allah. Kita hanya menyalurkan sebagian harta kita kepada orang yang membutuhkan. Karena dari semua harta yang kita miliki, semua itu ada perhitungan di sisi Allah. Dan perhitungan itu Allah memberikan kemudahan bagi kita, bagi siapa saja yang ingin harta yang dimilikinya bersih, maka sedekahkanlah sebagian harta yang kamu miliki. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, itu namanya bersedekah, bukan memberikan rizki. Perlu diingat baik-baik. Kemudian yang kedua, menciptakan pendengaran dan penglihatan. Siapa manusia yang mampu menciptakan pendengaran? Dan siapa manusia yang paling cerdas mampu bisa menciptakan penglihatan? Tidak ada. Apa yang mereka ciptakan tidak ada. Lebih unggul ciptaan Allah. Apa yang mereka ciptakan hanyalah biasa saja. Tidak bisa menandingi apa yang Allah ciptakan. Karena Allah sang pemilik segalanya. Kun fayakun, maka jadilah. Allah menjadikan dia buta, ya buta. Kun fayakun, jadilah kamu buta. Jadikan dia tuli kun fayakun. Allah menjadikan dia tuli mereka. Akan tetapi perlu diingat, yang menciptakan pendengaran dan penglihatan hanyalah Allah. Kemudian yang ketiga, yang menghidupkan dan mematikan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada manusia, jin, setan, iblis, hewan, tidak ada di antara ciptaan Allah yang mampu menghidupkan dan mematikan. Dukun tidak bisa. Yang bisa menghidupkan dan mematikan hanyalah Allah. Ada orang ditembak, kemudian atas izin Allah orang itu masih diberikan nikmat hidup. Tidak akan mungkin orang itu mati karena Allah mengizinkan dia masih hidup. Kemudian bila kita lihat ke rumah sakit, ada seorang dokter yang mengatakan kepada pasiennya, kamu hidup tinggal 3 hari lagi. Apakah dokter itu bisa menjamin? Tidak. Tapi ketika ada dokter yang baik, apa yang dikatakan dokter tersebut untuk menyemangati pasiennya? Berdoalah dan memintalah kepada Allah agar penyakit yang kamu alami ini Allah berikan nikmat kesembuhan, atau Allah berikan kemudahan berupa kamu kuat dalam menghadapi ujian yang Allah berikan terhadap diri kamu. Dokter tidak boleh memastikan seseorang kamu mati 3 hari lagi. Itu adalah pernyataan ilmiah yang dilihat secara ilmu kedokteran. Tetapi kuasanya hanya milik Allah. Mau dia sakit bisul mati, meninggal atas kehendak Allah mati. Mau dia sakit batuk, kemudian atas kehendak Allah dia mati, gak mungkin. Dia masih hidup kalau Allah menghendaki dia mati, pasti dia mati. Tapi kalau dia sakit jantung, sakit kanker, Allah menghendaki dia masih hidup, dia akan hidup. Karena yang menghidupkan dan mematikan hanyalah Allah. Begitu. Sebutkan perbuatan yang Allah lakukan dan tidak bisa dilakukan oleh manusia di halaman 38, yaitu apa? Memberi rezeki, menciptakan pendengaran dan penglihatan. Ketiga, menghidupkan dan yang mematikan. Nomor 2-nya, sebutkan kalimat-kalimat yang menunjukkan orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik mengaku tauhid rububiyah. Kita lihat. Nah, Bapak simpulkan menjadi 4. Kepunyaan 1, kepunyaan Allah. Mereka menjawab, kepunyaan Allah. Semua yang ada di langit dan ada di
bumi. Mereka percaya yang ada di langit dan di bumi semuanya milik Allah. Kemudian yang kedua, milik Allah. Mereka menjawab lagi, langit yang 7 dan pemilik arsy, singgasana Allah, itu punya milik Allah. Yang ketiga, kepunyaan Allah, kekuasaan alam semesta ini. Mereka yakin kekuasaan segala yang mengatur urusan yaitu kepunyaan Allah. Yang keempat, yang dapat melindungi dari azabnya yaitu Allah. Mereka percaya yang dapat melindungi seseorang dari azab hanyalah Allah. Karena Allah yang menciptakan surga dan neraka. Nah, kemudian kita lihat di nomor 3 ini. Ayat yang pertama At-Taubah ayat 65. Wala in sa'altahum la yaqulunna Allah, la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Bagaimana tentang ayat ini? Apakah menunjukkan tauhid rububiyah atau tidak? Ayat nomor pertama At-Taubah ayat 65 menunjukkan tauhid rububiyah. Kemudian ayat yang kedua Al-Waqiah. Nahnu khalaqnakum falaula tusaddiqun. Kami yang menciptakan kalian, apakah kalian tidak mempercayainya? Nah, bagaimana? Itu menunjukkan kita mengesahkan adanya kuasa Allah. Yang menghidupkan, yang menciptakan hanyalah Allah. Maka itu kita centang di yang pertama, menunjukkan tauhid rububiyah, dicentang. Yang ketiga, wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u marrakin. Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Warka'u marrakin, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Ayat ini menunjukkan tidak tentang tauhid rububiyah, maka centang di sebelahnya. Yang terakhir, yang keempat, Allahul ladzi khalaqakum tsumma razaqnakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum. Allahul ladzi, Allah yang menciptakan kalian, tsumma memberikan rezeki kepada kalian, kemudian yang menghidupkan kalian dan yang mematikan kalian. Surat Rum ayat yang ke-40. Yang mana? Yaitu ayat yang terakhir ini menunjukkan tauhid rububiyah. Nah, kemudian nomor 4-nya silakan diisi sendiri dan halaman 40 diisi sendiri. Nomor 1, 2, 3 dan 4. Kerjakan dengan baik dan simak video Bapak dari yang tadi yang baik-baik, kemudian sibukkan, pelajari dengan baik sambil membuka bukunya. Bapak tutup sekian pelajaran kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.